Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita kembali membahas terkait dengan IVA test. Karena kelihatannya ada yang mungkin kurang paham sehingga timbul kekhawatiran yang berlebihan. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum dok, saya mau tanya kalau sudah positif IVA, kira-kira berapa lama kita bisa bertahan hidup? Saya tangkap di sini kekhawatirannya tinggi ya. Nanti kita bahas seperti apa. Saya gabungkan dengan pertanyaan dari Ibu RW, dok kalau hasil positif, maksudnya IVA positif, memang harus dikrayo ya? Dan apakah harus diulang lagi sebulan setelah dinyatakan positif? Sahabat sekalian, mungkin harus saya mengulangi sedikit mengenai riwayat alamiah kanker serviks atau cervical cancer natural history, artinya perjalanan alamiah dari mulut rahim yang normal sampai menjadi kanker serviks. Bisa juga diklik di video sebelumnya. Sahabat sekalian, mulut rahim yang normal ketika ada virus HPV yang masuk dan menempel, untuk menjadi kanker itu rentangnya 3-17 tahun. Rentangnya lama. Rata-rata 10 tahun. Kenapa berbeda-beda? Karena berbeda-beda, misalnya daya tubuhnya berbeda, nomor virusnya berbeda, viral load-nya berbeda. Viral load itu jumlah virusnya. Jadi yang terpapar itu berapa ribu, berapa juta virus dan sebagainya. Itu yang menentukan beda. Kemudian juga tentunya berbeda, misalnya berulang enggak. Kalau orang itu terpapar cuma satu kali, maka mungkin aja belum tertular. Tapi kalau terpapar lagi oleh pasangan yang sama atau mungkin oleh pasangan yang berbeda, mungkin bisa lebih cepat prosesnya dan sebagainya. Nah, yang penting dipahami bahwa pada perubahan dari mulut rahim yang normal menjadi kanker, itu ada fase prakanker. Fase prakanker ini belum kanker. Dan pada fase prakanker ini, kalau diobati dengan baik atau tindakan yang baik, maka sembuhnya 100%. Dan tadi ditanyakan apabila IVA positif kita bertahan berapa tahun, maka itu kelihatannya kekhawatiran yang berlebihan. Karena kalau IVA positif itu artinya ada prakanker, belum kanker. Sehingga kalau IVA positif dilakukan manajemen yang baik, maka sembuhnya 100%. Jadi tidak sampai mengancam jiwa. Nah ini yang harus dipahami dulu, karena nanti kalau khawatir berlebihan malah tentunya tidak baik. Jadi sahabat sekalian, pada kanker serviks untuk menemukan lesi prakanker itu namanya ada program deteksi dini atau pemeriksaan yang masuk kelompok deteksi dini. Nah deteksi dini selama ini menggunakan pap smear baik, tetap bisa dilakukan, hanya dari penelitian itu false negatifnya cukup tinggi, 25%. Jadi ada sesuatu tapi ternyata dibilang normal di pap smear-nya. Nah, pemeriksaan yang kedua adalah dengan pemeriksaan IVA test. Dengan mengusapkan asam asetat di mulut rahim dan dilihat perubahannya. IVA positif, saya ulangi sekali lagi, adalah prakanker, belum kanker. Kemudian pemeriksaan lain adalah diperiksa mirip dengan pap smear, tapi yang diperiksa ada enggak virus HPV-nya. Nah, yang terakhir apabila belum confirm dilakukan kolposkopi, pemeriksaan dengan kamera yang bisa dibesarkan untuk melihat mulut rahim apakah normal, apakah ada lesi prakanker, apakah mungkin sudah kanker. Jadi mungkin saya ulangi poin yang penting tadi bahwa IVA positif itu artinya ada
prakanker. Kalau IVA negatif artinya itu mulut rahimnya normal. Jadi IVA positif belum kanker. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apakah IVA positif harus dikrayo? Sahabat sekalian, ada beberapa pilihan untuk pengobatan prakanker. Tergantung dari derajat atau kelas dari prakankernya. Jadi prakanker saya ulang lagi ada 3 kelompok, SIN 1, SIN 2, SIN 3 atau displasia ringan, displasia sedang, displasia berat. Pada yang SIN 1 bahkan sampai SIN 2 bisa dikrayo, dibekukan sampai minus 20, minus 40, selnya rusak, tumbuh epitel baru, licin lagi, normal kembali. Atau pada SIN 1, SIN 2 bisa dilakukan lip, dipotong sedikit, kemudian timbul epitel baru. Atau juga bisa di counter, dibakar, dipanasi. Sama, namanya didestruksi atau diablasi, rusak epitelnya yang tadi sudah ada virusnya, ada prakankernya, kemudian menjadi epitel yang baru licin kembali. Tapi kalau untuk yang SIN 3 yang sudah mendekati kanker, maka pilihnya adalah dipotong sedikit mulut rahimnya, namanya dilakukan konisasi. Dan dari berbagai hasil penelitian, semua manajemen lesi prakanker ini tingkat kurabilitasnya, tingkat penyembuhannya mendekati 100%. Jadi kalau masyarakat atau kita, saudara kita, keluarga kita memang disarankan untuk melakukan screening atau deteksi dini secara rutin, karena kalau ditemukan pada fase prakanker, pengobatannya pendek, tidak mahal, dan kesembuhannya adalah baik. Jadi demikian sahabat sekalian, semoga diskusi singkat ini memberikan pemahaman yang lebih baik. Demikian, let's keep up alive, we stand by you, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.